Wih, ada Meisya Siregar nih bos. Aktris cantik ini bukan beralih profesi jadi hijab stylist ya. Doi memang lagi mengembangkan lini bisnis hijabnya yang sempat vakum bertahun-tahun. Wah, Mincuan jadi kepo sama strategi Meisya raih cuan kembali dari bisnisnya ini. Yuk kita kulik. Halo bos, mau tahu nggak sih aku punya usaha baru, ini dia namanya MS Hijab yang aku pakai ya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Meisya memantapkan hatinya untuk berhijab sejak 2020 lalu saat usianya menginjak 40 tahun. Istri musisi Baby Romeo ini jelas memberikan inspirasi bagi perempuan yang ingin tampil dengan hijab. Bahkan seringkali hijab yang dikenakannya jadi trendsetter bos. Jadi kita bikin hijab instan untuk di rumah bergo. Terus kita sempat bikin hijab dari bahan baby charuti juga. Terus kita bikin pashmina instan. Sekarang udah ada square instan, udah ada hijab meleot gitu ya. Jadi pelan-pelan kita develop supaya yang satu model jejak dulu nih gitu, baru kita nambah ke artikel baru. Detail jadi kunci Meisya membangun bisnis hijabnya ini, supaya kualitas hijabnya mampu bersaing tentunya bos. Untuk warnanya, Meisya memilih warna pastel yang lembut. Ini supaya hijab buatannya cocok dipakai dalam berbagai kesempatan. Sementara sekarang yang sedang dipasarkan ada 3 artikel atau 3 model. Yang pertama ini yang aku pakai adalah namanya pashmina instan. Aku membedakan apa yang ada di pasaran dengan bahan materialnya. Kita pakai bahan crinkle yang memang anti kusut ya. Terus kita pakai platnya juga kayak bikin emas beneran karena platnya MS ini lumayan mahal ya, pricey. Dan kita pakai bandul di setiap ujungnya. Square instan ini adalah untuk orang-orang yang memang senangnya pakai segitiga atau segi 4 terus disegitigain. Nah, jadi dia udah instan segitiga kayak begini. Yang ketiga ini adalah model hijab yang lagi hits banget. Tuh, ini namanya hijab meleot ya. Duh, kalau Meisya yang menjelaskan produknya, kita yang denger jadi pengen beli. Maklum, namanya juga presenter ya bos. Oh iya bos, Meisya juga benar-benar memikirkan supaya hijab buatannya mudah dipadukan dengan berbagai macam outfit. Modelnya pun bukan cuma sekedar mengejar tren, tapi juga kenyamanan. Setiap orang berhijab pasti dia bisa menentukan bahwa dia jauh lebih cocok pakai yang mana. Ada orang yang bilang, oh gue gak cocok, gue pakai pashmina berasa bulat banget, gue bundar gitu. Gue gak cocok, lo cobain dulu hijab gue baru lo ngomong gitu kan. Karena aku juga bukannya orang yang kurus, yang tirus gitu ya, tapi aku pede dengan pakai pashmina gitu. Bos, bisnis hijab bukan yang pertama bagi Meisya. Sebelumnya, dari 2012, Doi sudah berbisnis kuliner lewat produk makanan Minang kemasan. Malah sekarang ada varian produk makanan baru, yaitu bakso Malang. Semuanya dikemas instan, supaya praktis dan gampang disajikan. Siapa sih orang yang gak suka bakso? Siapa sih orang yang gak suka mie instan? Siapa sih orang yang gak suka bakwan? Oke, gue bikin aja deh bakso Malang Neng Mesa. Secara waktu pandemi, waktu COVID itu orang tuh gak mau keluar, beresiko untuk tertular COVID. Akhirnya orang pada pesan makan online. Nah itulah aku akhirnya bikin si bakso Malang Neng Mesa ini. Produk makanan dari bisnis Meisya sudah cukup dikenal luas masyarakat, meski penjualannya hanya lewat online. Yap, saat ini meski sudah punya rumah produksi dan kantor sendiri, Meisya belum punya toko offline. Sekarang semuanya online mas. Kita nggak punya butik, kita nggak punya restoran, kita nggak punya offline store, nggak ada. Jadi semuanya online. Strateginya apa? Manfaatin aja sih semua e-commerce yang gratis ini dioptimalin. Untuk mendukung pemasaran dari produknya, Meisya melatih karyawannya biar bisa jago cuap-cuap saat jualan online. Jadi aku pengen bagi-bagi tugas. Jangan semuanya dibebanin ke owner. Aku nih owner. Gimana caranya, yang aku pikirin adalah gue harus jualan.
Gue pikirin strateginya, gue pikirin gimana promosinya, gimana caranya gue ngebus iklan, gue budgetin marketing untuk endorse apa segala macam. Wajar, ada kalanya omset meroket, ada juga momen omsetnya turun. Kata Meisha sih, yang penting cukup untuk menggaji 6 karyawannya, Bos. Ada niat-niat di luar, bukan hanya profit yang kita kejar. Tapi punya niat-niat yang gimana cara memakmurkan staf aku, masih cimit lah Mas, niatnya tuh masih ke situ. Terus kedua, gimana caranya supaya ini bisa berkembang organik. Organik tuh apa sih? Nggak apa-apa lama, tapi bisa stabil, bisa berkembang lebih baik pelan-pelan gitu ya. Dari Meisha, kita bisa belajar. Semua butuh proses dan pengembangan. Brand MS sendiri sebenarnya sudah ada sejak 6 tahun lalu. Dengan produk awal berupa piyama, gamis syar'i, mukena, dan pasmina instan. Namun sayangnya, lini bisnisnya ini sempat gulung tikar akibat penjualan yang merosot di masa pandemi. 4 tahun berlalu, MS Hijab pun kembali hadir. Meisha dan sang kakak sepakat untuk menciptakan hijab yang tidak sama dengan yang ada di pasaran. Jatuh bangun bisnis yang dirintisnya ini membuat Meisha belajar banyak hal. Nah, doi nggak pelit ilmu untuk berbagi tips mendulang cuan dalam berbisnis. Yang paling penting adalah jangan pernah putus asa, jangan gampang menyerah ketika salesnya lagi nggak bagus atau memang lagi tidak menemukan cara dan juga solusi untuk bisa bertahan. Yang paling penting adalah rajin evaluasi, jadi memang akan babak belur dulu sebelumnya, tapi untuk sebuah usaha yang sustain memang perlu kerja keras supaya cuan, Bos.